Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang kesatria kegelapan yang kembali untuk membalaskan dendamnya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Damian Haken yang telah menggunakan pedang Erebus yang merupakan senjata dari masa lalunya, bahkan tampilannya sudah mirip dengan dirinya saat menjadi kesatria kegelapan. Sarok yang telah kehilangan sebagian tubuhnya benar-benar tak mengerti bagaimana ini terjadi, sebab bocah yang dilawannya ternyata masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Namun tubuhnya yang telah hancur itu terlihat kembali ingin pulih, dan ini semua dikarenakan efek dari putranya yang telah menjadi pedang. Yang benar saja tubuh Sarok kembali pulih, seakan menunjukkan dirinya sekarang memiliki kekuatan yang abadi dan tak terkalahkan. Setelah berhasil memulihkan kembali tubuhnya, maka dia langsung datang kembali menyerang dengan pedang iblis terkutuknya. Bagi Sarok, kehilangan seorang putra adalah hal yang paling menyedihkan, dan untuk mengobati kesedihan ini maka dia akan menghabisi Damian lalu menghancurkan kekaisaran. Hanya saja terdapat hal aneh di mana Damian yang seharusnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan disebabkan serangan itu malah tak bergeming dari tempatnya berdiri. Selanjutnya hal mengejutkan malah terlihat di mana tubuh Sarok hampir sepenuhnya hancur oleh satu serangan dari Damian, padahal dialah yang menyerang lebih dulu. Di sana Damian hanya melewati tubuhnya dengan begitu cepat, dan meskipun pedang yang digunakannya masih belum sempurna disebabkan telah patah, tapi efeknya sangatlah mengerikan. Selain itu tubuh Sarok malah mulai hancur berkeping-keping secara perlahan, bahkan tidak dapat memulihkan diri, tak seperti sebelumnya. Ayah dan anak ini tak dapat berkata-kata apapun untuk mengucapkan perpisahan karena keduanya hancur total. Bagi Damian yang menggunakan pedang ini, dirinya tentu saja sangat memahami tentang kekuatannya yang mampu memotong apapun sampai tingkat molekul sekalipun, dan meski cuma memegang gagang pedang hitam, kekuatannya masih saja mengesankan. Dikarenakan sudah melewati masa kritis, maka dia meminta pedang hitam Erebus untuk kembali ke tempatnya. Akan tetapi pedang hitam ini masih sangat lapar, seolah tak ingin tunduk begitu saja terhadap Damian. Inilah yang sebenarnya ditakutkan oleh Damian, kenapa dia tidak ingin menggunakannya disebabkan tubuhnya saat ini masih terlalu berat untuk mengendalikan kekuatan pedang hitamnya. Gejolak kekuatan Erebus yang mengamuk sampai menghancurkan area sekitar, dan Damian yang menyaksikannya menjadi cukup panik. Hal ini disebabkan tempat ini bisa saja runtuh, yang berarti dia harus keluar, tapi kedua gadis yang bersamanya masih tak sadarkan diri. Maka dari itu langkah terbaik adalah menghentikan pedang hitam di tangannya dengan memaksanya untuk menuruti perintahnya. Di masa lalu Damian tak mempermasalahkan saat pedang hitamnya menginginkan kehancuran, tapi sekarang dia bukanlah kesatria kegelapan lagi. Setelah berjuang untuk menghentikan pedang hitamnya, maka guncangan pun tak terjadi lagi. Walau tempat ini hampir runtuh, tapi baik Agnes maupun Athena masih saja tak sadarkan diri akibat luka yang mereka alami. Di sana Damian terlihat gemetaran akibat efek dari pedang hitamnya, tapi dia terlihat kebingungan bagaimana Erebus bisa berhenti dengan mengikuti keinginannya di kondisi tubuhnya yang sekarang. Erebus adalah pedang yang tak ingin tunduk begitu saja, apalagi dia sekarang masih di level yang rendah. Di saat yang sama Damian melihat ada sesuatu yang berubah pada tanda di tangannya. Ini adalah statistik kemampuan uniknya yang ikut terbawa saat dia regresi, tapi siapa sangka keunikan keduanya sudah bangkit.
Beralih keesokan harinya di mana Kekaisaran telah menindaklanjuti laporan Damian dan mereka segera sigap menyusuri saluran pembuangan sekaligus membersihkan sisa-sisa dari markas musuh. Dengan banyaknya bukti di sekitar serta jejak energi mana, maka pencapaian grup Damian diakui oleh sang kaisar itu sendiri, bahkan dia sangat bahagia. Berkat pencapaian itu, maka Damian dijuluki Sang Pedang Surgawi, bahkan wilayah Haken dipromosikan menjadi adipati. Dengan julukan Damian serta pengakuan sang kaisar, namanya dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Berdasarkan cerita dari Damian, mereka bertiga telah pingsan saat serangan Sarok mengenainya, tapi dia sempat melihat kedatangan Victor yang tentu saja mengalahkan Sarok, dan Agnes tak menyangka ada sosok kuat seperti itu yang tersembunyi. Athena juga mengatakan hal yang sama dan Victor yang pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun menunjukkan dia tidaklah haus pada pujian. Sebenarnya nama Victor adalah Damian sendiri yang mengambil nama pelayannya agar perhatian orang-orang tidak selamanya tertuju padanya. Dikarenakan semuanya telah selesai, maka Athena akan pamit terlebih dahulu. Sebelum itu Damian meminta maaf karena telah mematahkan tombaknya dan dia pasti akan menggantinya. Namun Athena memiliki senjata dalam ruangan penyimpanannya, tapi jika Damian ingin menggantinya maka dia sebaiknya membawa mas kawin saja. Ucapan itu membuat Agnes sangat murka karena wanita itu masih saja genit dengan menggoda Damian Haken. Athena berharap mereka dapat bertemu lagi, baik entah itu karena permintaan maupun pernikahan. Di sela itu Victor tak menyangka tuannya diperebutkan oleh dua gadis cantik. Tapi tak masalah siapapun yang akan menikah dengannya dan dia pasti akan mendukungnya. Beralih ke malam hari di mana Damian telah meninggalkan kekaisaran, tapi dia terlihat di atas bukit. Baik Agnes maupun pelayannya telah tidur lelap, menandakan mereka masih kelelahan atas apa yang terjadi belakangan ini. Yang benar saja jiwa Sarok ternyata ada bersama Damian dan Damian ingin berbicara dengannya. Sekarang Sarok telah mengerti tentang identitas Damian di mana dia mengendalikan familiar aneh dan hanya menyerang dark mage lainnya. Damian hanya tersenyum sebab Sarok pasti sudah mengerti situasinya. Jadi dia tak ingin membuang waktunya dengan segera menjawab pertanyaannya, dan jangan mencoba membohonginya jika tak ingin penghancuran jiwanya menyakitkan. Lalu Sarok sangat terkejut saat Damian menanyakan di mana lokasi sang iblis senjata maupun Dorgo itu sendiri. Bagi Damian, seorang pandemonium adalah organisasi yang berhubungan dengan sang iblis master senjata. Ini adalah kesimpulan wajar bagaimana dia bisa mengetahuinya karena Sarok sudah memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari pandemonium dan grup itu seharusnya ditangani oleh sang iblis senjata. Sarok makin penasaran apa yang diinginkan oleh Damian sehingga dia bermain-main dengan api. Lalu Sarok mendengar jawaban yang sangat mengejutkan di mana Damian ingin menghapus Dorgo dari dunia ini sebab dia adalah akar semua kejahatan, bahkan ingin melenyapkan semua hal yang berkaitan dengannya. Seketika Sarok meluapkan kekesalannya karena hama rendahan seperti Damian berani berkeinginan melenyapkan Dorgo yang agung, bahkan Dorgo adalah sosok pahlawan yang membuat putranya berkembang. Jadi dirinya akan tetap tutup mulut meski Damian menyiksanya. Damian mencoba melakukan hal ini dengan cara yang mudah, tapi siapa sangka Sarok sangatlah setia dan Damian juga memperingatkan jika dia bisa membaca sekaligus menghapus ingatan Sarok sebab dalam jiwanya tak ada pembatas yang ditanamkan.
Lalu Damian tersenyum sebab dia kepikiran sesuatu yang menarik. Di mana Sarok masih saja sangat setia, padahal dia hanya dijadikan alat dan dibuang saat tak berguna. Maka dari itu dia akan membiarkan ingatannya tetap utuh, tapi mengubahnya menjadi boneka yang mematuhi perintahnya. Sarok tak mengerti apakah hal itu bisa terjadi, tapi mengingat bagaimana Damian mengalahkannya membuatnya ketakutan. Damian memintanya tenang sebab dia hanya akan memanfaatkan loyalitas tinggi milik Sarok. Selain itu tubuh Sarok akan dipulihkan dengan energi dark mana milik Damian sendiri dan dia takkan mati selama tuannya hidup. Yang benar saja Sarok pun telah berubah menjadi boneka Damian dan sekarang namanya adalah Domenico. Di saat yang sama seseorang malah datang sambil memanggil nama Damian Haken. Kedatangannya sangatlah mengejutkan karena dia mungkin saja ketahuan menggunakan dark mage yang terlarang, tapi bagaimana bisa dia tidak bisa merasakan keberadaan sosok itu. Tak hanya itu, Damian juga mendengar sebuah suara yang tidaklah asing. Dalam waktu singkat kepala Damian telah terpisah dari tubuhnya tanpa dapat disadarinya dengan tangan yang masih ada di dalam sakunya. Dia sungguh tak menduga hal ini bisa terjadi, menandakan sosok itu sangatlah kuat.